Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi seluruh peserta event Rekat chapter pertama. Dan salam kenal, saya Ajeng Kolindia. Pada sore hari ini berkesempatan menjadi moderator. Dan di depan saya sudah hadir instruktur dari Suhu Academy yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya nih, yaitu Mas Febri Dwi Putra. Halo Mas Febri, Halo. apa kabar? Baik-baik aja. Ya, bisa memperkenalkan diri Mas dan say hi ke teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Iya, teman-teman. sore-sore. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Putra. Saya sebagai mobile engineer di PT Teknologi Kode Indonesia atau TILab. Saya di TILab udah hampir 5 tahun dan saat ini saya menghandle project untuk Android, iOS dan juga hybrid seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Sore hari ini kita akan membahas mengenai become a mobile engineer. Why and when we must using self-preference Flutter. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang event Rekat ini. Event Rekat ini diadakan oleh Suhu Academy bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan IT terkemuka di Yogyakarta. Suhu Academy sendiri berpusat di Jogja dan beralamat di Jalan Tanjung, nomor 126 Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Selanjutnya saya akan membacakan rule selama jalannya pelatihan. Pertama, selama jalannya pelatihan dimohon untuk voice masing-masing peserta dalam mode mute. Kedua, dimohon untuk menggunakan nama asli dalam akun Zoom masing-masing. Ketiga, bagi peserta yang melakukan tindakan tidak etis akan kami keluarkan dari room Zoom. Keempat, event ini akan kami record dan hasil recordingnya akan kami share di YouTube channel Suhu TV. Kelima, apabila selama jalannya pemaparan terdapat pertanyaan, peserta bisa langsung bertanya di kolom chat yang telah tersedia di room Zoom. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan. Kepada Mas Febri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, saya mulai saja untuk materi di sore hari ini. Jadi untuk tema yang kita ambil adalah Become a Mobile Engineer, Why and When We Must Using Set Preference Flutter. Jadi di materi ini saya akan coba memaparkan kepada teman-teman mengenai penggunaan set preference pada Flutter. Nah, mungkin sedikit perkenalan lagi, mungkin baru ada teman-teman yang baru masuk. Jadi perkenalkan, nama saya Febri Putra. Saya lahir di Surabaya 6 Februari 94. Saya S1 lulusan Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika, dan S2 Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komputer. Dan saya sudah bekerja sebagai mobile programmer di TILab sejak tahun 2017. Itu ada sosial media saya dan email saya, kalau mungkin teman-teman ada yang mau melemparkan pertanyaan seperti itu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, pertama ada perkenalan tadi di awal, kemudian ada system requirement. Jadi nanti materi-materi yang akan saya sampaikan nanti mungkin sedikit mengenai basic-basic dari Flutter dan juga nanti di akhir akan ada demo. Jadi pertama nanti akan saya jelaskan terkait system requirement pada Flutter, tipe data dan variabel, komponen widget, komponen layout, life cycle, kemudian ada stateless and stateful widget, function, class dan method, logic dan UI, kemudian ada navigate to other screen, data storage, dan yang terakhir ada third party library. Langsung saja untuk pengenalan apa itu Flutter. Jadi Flutter itu singkatnya memungkinkan kita untuk membuat aplikasi mobile hanya menggunakan satu basis code saja. Jadi Flutter itu merupakan framework UI mobile yang sifatnya open source dan dibuat oleh Google. Kemudian dirilis pada Mei 2017. Dan kenapa saya bilang satu basis code? Karena Flutter ini menggunakan bahasa sendiri, bahasa yang khusus memang diperuntukkan untuk Flutter, yaitu Dart. Jadi nanti Dart ini secara mekanismenya akan mengkonversi bahasa Dart itu menjadi bahasa natif baik untuk iOS dan juga Android. Nah, kemudian
Flutter itu terdiri dari 2 bagian penting. Yang pertama adalah SDK, jadi, kumpulan alat yang membantu Anda untuk mengembangkan aplikasi. Salah satunya adalah, alat untuk meng-compile code ya. Jadi nanti code-nya di-compile, kemudian, nanti output-nya menjadi code dari iOS maupun Android. Kemudian ada framework, framework ini merupakan elemen UI, misalnya saja tombol, input teks, slider, dan sebagainya, yang penggunaannya tentu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk sistem requirement. Nah, sistem requirement yang dibutuhkan untuk Windows seperti ini. Butuh disk space sekitar, kemudian butuh Windows 7 atau yang terbaru dan 64 bit. Kemudian ini untuk sistem requirement dari macOS. Untuk Linux seperti ini. Dan untuk IDE yang digunakan ada berbagai macam ya. Mungkin ada yang lebih familiar menggunakan VS Code, bisa pakai VS Code. Tapi kalau umumnya kalau seperti saya sendiri menggunakan Android Studio, tapi bisa juga pakai IntelliJ IDEA kalau mungkin teman-teman udah fasih banget di Java native, kemudian Xcode yang sifatnya opsional. Jadi Xcode ini seperti yang teman-teman tahu mungkin, Xcode kan hanya bisa diinstal di mesin Mac ya, mesin Apple. Jadi ini sifatnya opsional dan nanti dibutuhkan ketika teman-teman ingin meng-compile aplikasi dalam bentuk aplikasi iOS. Jadi makanya sifatnya opsional di sini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi kita lanjut di materi terakhir tadi, yaitu tipe data. Jadi tipe data seperti umumnya pada bahasa pemrograman lainnya, tentunya ada tipe data ya. Jadi tipe data di Flutter itu di Dart itu ada numbers, string, boolean, list, dan juga maps. Kemudian untuk penggunaan variabelnya sendiri ada 2 cara. Pertama itu menggunakan var. Jadi var itu mirip seperti JavaScript. Jadi sifatnya dia dynamic, kita tidak perlu menuliskan tipe datanya apa. Misalkan saja seperti di contoh slide itu, var nama depan sama dengan petik 2 sekolah. Nah, meskipun ini mengindikasikan bahwa ini string, tapi kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Nah, kelemahannya apa sih menggunakan var ini? Nah, nanti kita harus perlu melakukan casting atau perubahan tipe data ke tipe data yang lain. Misalkan saja angka 500 tapi dalam bentuk string. Nah, itu kita mau ambil value 500 tersebut dan mengkonversikannya menjadi numbers atau integer. Nah, itu kita perlu casting ulang seperti itu. Kemudian cara yang kedua, ada yang sifatnya static typing. Jadi static typing itu menuliskan langsung tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Contohnya saja di contoh slide itu integer, jumlah uang sama dengan 5.000. Nah, untuk penulisan menggunakan static typing ini, kita harus menuliskan value dari variabel sesuai dengan tipe data yang kita pilih. Contohnya saja 50.000 berarti dia tipenya numbers dan menggunakan integer. Seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen widget. Nah, komponen widget ini tentu tidak bisa dilepaskan dari Flutter karena Flutter itu memang core-nya adalah widget. Jadi nanti komponen-komponen ini yang akan kita gunakan untuk mendesain tampilan dari interface di Flutter. Yang pertama ada icon. Jadi icon ya simpel ya untuk menampilkan icon pada aplikasi. Contoh penulisannya ada seperti di slide itu. Jadi icon kemudian buka kurung, icons hourglass empty itu merupakan aset dari iconnya. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan size-nya berapa, kemudian color-nya berapa. Nah, mungkin perlu teman-teman notice adalah pola dari penulisan widgetnya ini sendiri. Jadi misalkan saja di situ widget nama fungsinya underscore icon, kemudian di dalam kurung ada tulisan return new icon buka kurung. Jadi setiap kita mendefinisikan widget baru itu harus diawali dengan widgetnya apa dulu. Misalkan aja dalam hal ini icon, kemudian buka kurung. Jadi buka kurung itu baru kita bisa isi parameter-parameter yang misalkan di slide ini adalah aset dari iconnya, size, dan juga colornya. Kemudian ada widget text. Jadi widget text ini untuk menampilkan teks pada aplikasi. Contohnya juga kurang lebih sama seperti icon, diawali dengan nama widget text. Kemudian di dalamnya ada teks yang ingin ditampilkan, misalkan saja hi. Kemudian ada stylingnya. Nah, untuk stylingnya sendiri nanti
kita harus memasukkan parameter khusus untuk styling teks, namanya text style. Kemudian di dalamnya nanti kita baru bisa mengcustomize teks yang ingin ditampilkan. Misalkan saja font weight-nya mau kita buat menjadi bold, kemudian warnanya kita ubah jadi merah, dan size dari fontnya berukuran 20. Seperti itu. Kemudian ada text form field. Nah, text form field ini digunakan untuk menampilkan kolom input teks pada aplikasi. Jadi ada dua komponen untuk kolom input teks. Pertama text form field dan text field. Text form field ini diperuntukkan untuk kolom input yang menggunakan form ya. Jadi bentukannya formulir. Dia memiliki inputan lebih dari 2 mungkin atau lebih dari 1 seperti itu. Nah, untuk text form field sedikit lebih kompleks, terutama pada customize-nya. Yang di sini bisa kita lihat bisa didekorasi, kemudian kita bisa ubah capitalization-nya, kemudian kita beri icon juga bisa. Kita tambahkan hint text, kemudian juga ada di sini validator untuk mengecek inputnya sudah ada atau belum. Seperti itu. Kemudian ada komponen list view. Jadi komponen list view ini untuk menampilkan barisan komponen berupa teks, gambar, icon, dan lain-lain. Biasanya ditampilkan secara vertikal maupun horizontal. Nah, jadi untuk di list view ini kita tidak hanya menampilkan teks, tapi bisa juga menampilkan komponen-komponen widget yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk penulisannya sendiri seperti ini. Jadi list view titik builder. Jadi list view titik builder. Nanti mungkin teman-teman kalau nyoba-nyoba ada macam-macam, misalkan list view separated itu nanti ada batasan dari antar list view-nya seperti garis memanjang seperti itu. Nah, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan berapa item yang ingin kita tampilkan, contohnya aja 2. Kemudian shrink wrap ini untuk lebih ke pengaturan tampilannya saja. Kemudian berikutnya adalah parameter item builder. Nah, item builder ini ada isinya konteks dan juga indeks. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah indeksnya. Nah, indeks ini sendiri adalah urutan dari komponen widget dalam list view-nya. Jadi misalkan aja urutan high yang paling atas ini berarti dia high yang urutan 1, kemudian high di bawahnya adalah urutan 2. Nah, kemudian di dalamnya nanti kita masukkan nilai return, yang mana return itu akan digunakan untuk menampilkan widgetnya. Dalam hal ini kita hanya menampilkan simple berupa teks. Jadi return, kemudian ini teks ini widget ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Seperti itu untuk list view. Lanjut ke card. Jadi card ini untuk menampilkan list card pada aplikasi. Jadi ini lebih ke tampilan saja sih kalau card. Dia sebenarnya untuk mempermanis tampilan dari layout saja. Nah, untuk penggunaannya sendiri cukup simple. Card, kemudian buka kurung, child, kemudian kita tinggal memasukkan widget yang ingin kita tampilkan. Misalkan saja di sini teks. Nah, mungkin sedikit saya ingatkan lagi, saya singgung lagi terkait penulisan dari komponen widget. Nanti mungkin di beberapa widget-widget ada yang memiliki parameter berupa child dan juga children. Nah, bedanya apa sih? Kalau child itu kita hanya bisa memasukkan satu komponen widget. Kemudian untuk children itu sendiri kita bisa memasukkan komponen lebih dari satu widget. Seperti itu. Nah, kemudian komponen button. Nah, button ini ada berbagai macam. Salah satunya raise button. Jadi banyak ya, ada inkwell, ada elevated button. Dalam hal ini saya gunakan raise button. Nah, terakhir saya cek ini sepertinya raise button sudah deprecated. Jadi mungkin nanti ada alternatif lain selain raise button. Nah, untuk raise button sendiri kurang lebih sama penulisannya seperti widget-widget yang lain. Pertama raise button, buka kurung, kemudian tampilkan childnya. Childnya di sini kita menampilkan widget text, kemudian dari widget text ini sendiri kita custom lagi stylenya. Kemudian kita bisa beri warna pada raise button ini. Contohnya saja kita beri warna light green. Kemudian untuk button tentunya ada event actionnya. Nah, event actionnya di sini adalah on press. Jadi di dalam widget ini kita bisa langsung menuliskan action-action yang ingin kita tambahkan ke dalam
button ini, seperti itu. Kemudian ada gesture detector. Gesture detector ini polanya cara kerjanya mirip seperti button, tapi dia bisa diaplikasikan ke widget apapun. Jadi tidak perlu button seperti itu. Bisa dalam hal ini contohnya hanya layout sederhana kontainer. Jadi kontainer itu bisa kita beri action ketika kita mengklik kontainer tersebut, maka dia akan melakukan suatu logic seperti itu. Jadi ini penerapannya saya gunakan kontainer, tapi nanti bisa teman-teman gunakan untuk yang lain. Misalkan saja image, icon, atau mungkin tadi list view seperti itu bisa diberi dengan gesture detector seperti ini. Agar setiap widget atau komponen yang digunakan bisa memiliki action seperti itu. Kemudian lanjut komponen layout. Komponen layout yang pertama ada kontainer. Nah, tadi sudah bahas di awal kontainer itu apa. Jadi kontainer ini seperti background ya, alas atau ya alas dari komponen widget di atasnya. Jadi umumnya sih saya bilangnya seperti layout ya, layout simple untuk menampilkan background yang mana di atasnya itu ada widget-widget selain kontainer. Contohnya aja pada slide ini kita menampilkan tulisan teks menggunakan komponen widget teks. Kemudian kita custom height dan juga width-nya 50x50. Kemudian colornya kita ubah menjadi green dan bisa juga kita kasih margin seperti itu. Jadi kontainer ini tidak hanya bisa digunakan untuk teks saja, tapi bisa digunakan untuk komponen lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada komponen layout center. Seperti namanya, komponen layout center ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur layout yang kita buat menjadi rata tengah. Tidak perlu saya jelaskan lebih lebar ya, karena lumayan jelas penggunaannya. Kemudian ada layout row. Jadi layout row berfungsi untuk membuat posisi widget berjajar secara horizontal. Nah, tadi saya sempat singgung di awal, ada child, kemudian child, ada children. Nah, ini digunakan di komponen layout row. Nah, untuk penulisannya sendiri, children row ini kita bisa memasukkan lebih dari satu widget. Dalam hal ini saya ingin menampilkan 3 kotak ini secara horizontal. Jadi saya hanya perlu memasukkan 3 kontainer ke dalam children dari row. Seperti itu. Kemudian yang column, jadi ada row, ada column seperti pada Excel ya, seperti itu. Jadi ini untuk fungsinya membuat posisi widget berjajar secara vertikal. Nah, ini dia kurang lebih sama seperti row tadi, cuma posisinya vertikal. Untuk penggunaannya sama menggunakan children, dan kita bisa juga memasukkan lebih dari satu widget. Kemudian ada app bar. Jadi app bar ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur tampilan dari action bar aplikasi. Jadi action bar aplikasi itu judul dari halaman. Misalkan saja dalam hal ini tulisan this is app bar ini merupakan komponen dari app bar. Nah, customisasinya seperti apa sih? Nah, app bar itu ada di dalam komponen scaffold. Jadi ada macam-macam komponen untuk layoutingnya sendiri. Salah satunya adalah scaffold. Nah, di dalam scaffold itu ada app bar, kemudian ada body. Mungkin perlu teman-teman notice gimana pola dari garis-garis di dalam struktur code ini. Ini menjelaskan supaya kita lebih mudah dalam mengatur mengatur buka tutup kurungnya. Jadi biar nggak lupa aja gitu. Nah, jadi di dalamnya app bar, kemudian title kita isi dengan widget text. Jadi tidak bisa langsung title kemudian teksnya apa, tapi kita harus masukkan lagi widgetnya dulu, baru isi teksnya apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada komponen layout tab bar. Jadi tab bar itu merupakan komponen yang memberikan action pindah halaman pada sisi atas aplikasi. Nah, jadi nanti di sini teman-teman akan menggunakan komponen baru bernama material app. Kalau di slide sebelumnya tadi kita menggunakan scaffold, tapi untuk tab bar ini kita menggunakan material app. Kemudian di dalam material app ini ada parameter yaitu home,
yang mana nanti kita akan masukkan komponen komponen baru bernama default tab controller. Nah, kemudian dalam default tab controller ini nanti kita akan masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menampilkan tab barnya. Misalkan saja di sini saya tuliskan length 2, jadi dia akan menampilkan 2 tab bar pada sisi atas aplikasi. Kemudian baru di dalamnya kita masukkan scaffoldnya. Nah, jadi seperti tadi juga, seperti app bar tadi, tapi ada yang berbeda, yaitu pada komponen parameter bottom di dalam app bar itu kita tambahkan komponen layout tab bar, yang mana nanti di dalamnya kita bisa masukkan komponen tab, kemudian kita isi dengan icon-icon seperti pada contoh di slide ini. Kemudian dalam tabnya, dalam bodinya nanti kita akan masukkan tab bar view. Jadi tab bar view ini merupakan halaman ya. Jadi halaman, contohnya aja di sini kita hanya menampilkan icon pada halaman tab bar pertama, kemudian menampilkan icon car pada tab bar pertama, kemudian pada tab bar kedua nanti ketika diklik kita akan menampilkan icon direction transit, gambar kereta seperti ini gitu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, life cycle Flutter. Jadi seperti pada bahasa pemrograman umumnya ada namanya life cycle atau siklus daur ulang. Nah, pada Flutter sendiri diawali dengan start, kemudian create state. Create state ini merupakan proses di mana terbentuknya state-state di bawahnya ini. Kemudian init state merupakan proses di mana seluruh function yang dibutuhkan untuk membuat halaman akan di load atau akan dimuatkan seperti itu. Kemudian di change dependencies, yaitu state di mana akan dilakukan pengecekan ulang terkait dependensi sebelum kita membuild, mengcreate tampilan dalam aplikasi. Kemudian ada lifecycle build. Nah, lifecycle build ini seperti yang ini tadi. Nah, jadi di sini di step ini kita akan menuliskan komponen layout apa saja yang ingin kita buat pada satu halaman aplikasi. Kemudian ada di update widget. Ini proses ketika widget-widget dilakukan proses update berupa entah itu tampilan ataupun value-value-nya diubah seperti itu. Kemudian di active, proses di mana widget itu akan mati, jadi akan di nonaktifkan seperti itu, untuk selanjutnya dilakukan dispose atau penghapusan dari state-state di atasnya. Kemudian selesai, finish, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada stateless dan stateful widget. Jadi ada dua state di widget ini sendiri. Pertama, stateless widget. Jadi merupakan widget yang dibuild hanya dengan konfigurasi yang telah diinisialisasi sejak awal. Jadi stateless widget adalah widget yang tidak pernah berubah. Nanti kita akan coba lihat di demonya nanti perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian ada widget ini merupakan widget yang dapat berubah dinamis. Jadi apapun widget yang dapat berubah ya disebut sebagai stateful widget. Nah, kemudian pola dari penulisan function, class, dan method. Jadi function atau fungsi adalah satu blok kode yang disusun sedemikian rupa untuk melakukan tugas tertentu, di mana dengan menuliskannya dalam sebuah fungsi, maka kode tersebut akan dipanggil dari program yang memerlukannya. Nah, untuk contoh penulisannya seperti di bawah itu ada di situ untuk membuat function dengan nilai return. Jadi misalkan saja kita membuat function dengan nama kuadrat, dia akan memiliki nilai return berupa integer. Jadi kita tulis dulu tipe data dari nilai yang ingin di return. Dalam hal ini adalah integer. Kemudian nama functionnya, kemudian kita bisa tambahkan juga parameter dalam functionnya. Dalam hal ini kita tambahkan X dengan tipe data integer. Nah, kemudian buka kurung keriting, return. Kemudian kita tampilkan, kita keluarkan nilai dari output dari function tersebut. Kemudian untuk penulisan
void seperti itu. Void, kemudian nama functionnya apa, kemudian buka kurung, lalu tinggal diisikan kode-kode yang ingin dieksekusi. Nah, untuk penulisan kelas sendiri juga seperti itu. Cukup simple, class C kecil, kemudian nama functionnya, buka kurung tutup kurung, buka kurung keriting, kemudian integer angka sama dengan 0. Misalkan saja kita mendefinisikan angka seperti itu. Kemudian logic dan UI. Nah, jadi dalam section ini saya juga akan jelaskan sedikit terkait penulisan code di Dart. Jadi penggunaan Dart ini cukup menguntungkan programmer karena dalam satu file programmer dapat menggabungkan antara logic dan juga user interface. Namun bagi programmer yang baru belajar Flutter, hal ini bisa membingungkan karena programmer dapat lost track terkait apa yang dikerjakan terakhir kali. Jadi karena karena dia gabung antara logic dan juga user interface, mungkin nanti teman-teman yang baru belajar Flutter bakal kebingungan nih, tadi bikin function di mana ya, atau enggak tadi bikin user interface seperti apa ya, polanya seperti itu. Nah, nanti mungkin teman-teman bakal bingung untuk ngetrace tadi bikin function di mana, user interface di mana, yang kayak gitu-gitu. Maka dari itu ada baiknya ketika menulis code, programmer melakukan inisiatif dengan cara memisahkan code dan memisahkan code antara logic dan juga user interface. Cara yang bisa dilakukan adalah memecah logic menjadi beberapa metode yang terpisah, lalu dihubungkan ke user interface sesuai fungsinya. Nah, kemudian ada navigate to other screen. Tentunya di Flutter ini kita tidak hanya membuat satu halaman aplikasi, tapi juga kita bisa membuat lebih dari satu. Jadi kita membutuhkan cara untuk navigasi antar layar, antar screen atau antar page. Jadi untuk navigasi ke halaman lain, polanya cukup simple menggunakan algoritma stack. Jadi di mana mungkin kalau teman-teman ada yang pernah belajar mengenai algoritma stack, ada namanya push dan juga pop. Jadi push digunakan untuk menambah item ke dalam tumpukan. Jadi untuk memasukkan screen ke dalam tumpukan stacknya. Kemudian pop digunakan untuk mengeluarkan screen dari tumpukan. Jadi seperti ilustrasi yang ada di dalam slide itu. Jadi misalkan dalam tumpukan kita sudah punya screen 1. Misalkan kita mau pindah ke screen 2. Berarti kita cukup push screen 2 ke dalam tumpukan. Kemudian untuk balik lagi ke screen 1, kita cukup mempop screen 2 sehingga dalam tumpukan hanya ada screen 1 seperti itu. Lanjut lagi terkait data storage. Nah, jadi di Flutter ini sendiri ada 2 data storage yang digunakan. Pertama adalah shared preference dan yang kedua adalah SQF-Lite. Nah, apa sih kedua opsi penyimpanan data ini? Yang pertama ada shared preference. Jadi shared preference ini tentunya berbasis key value. Jadi ada key dan juga ada value-nya seperti itu. Biasanya sih digunakan untuk pengaturan aplikasi atau menyimpan state aplikasi. Misalkan saja konfigurasi untuk tema dark mode atau mungkin penyimpanan state ketika dia sudah berhasil login atau gagal login seperti itu. Nah, untuk tipe data yang digunakan untuk shared preference ini sendiri ada berbagai macam. Ada integer, double, boolean, string, dan juga string list. Kemudian untuk shared preference ini juga tidak cocok digunakan untuk menyimpan data yang besar karena dia sifatnya hanya key dan value. Nanti di demo akan saya jelaskan sedikit terkait apa sih yang dimaksud dengan key value itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada SQF-Lite. Dari namanya aja pasti teman-teman sudah tahu ya, SQF-Lite. Jadi simpelnya ini merupakan SQLite versi dari Flutter, hanya ditambahin SQF seperti itu. Nah, untuk SQF-Lite sendiri ini dia sangat cocok digunakan untuk data yang besar. Nah, digunakan untuk memanipulasi database, misalkan saja insert, query, update maupun delete. Kemudian juga udah support transaction dan juga batch, dan juga sudah mendukung script migrasi. Kalau misalkan teman-teman
ketika dalam fase production ingin menambah table ataupun kolom seperti itu. Nah, kemudian ada third party libraries. Nah, untuk Flutter sendiri ini merupakan salah satu bagian yang paling menguntungkan ya dari programmer Flutter, di mana karena sifat dari Flutter ini sendiri open source. Nah, tentunya kita juga bebas berkontribusi di dalam Flutter itu sendiri. Jadi tentunya kita bisa menggunakan third party library yang sudah dikembangkan oleh teman-teman programmer lainnya, yang mana third party libraries ini tentunya menunjang waktu pengembangan kita menjadi lebih cepat dan juga tepat seperti itu. Jadi mungkin kalau di Android ada berbagai macam third party ya, misalkan saja Firebase, Google Map dan lain-lain, itu juga ada di Flutter. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit terkait penggunaan third party libraries. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke demo sedikit. Jadi demo yang akan saya demokan adalah authentication using shared preference. Jadi nanti kita akan coba bikin satu halaman registrasi yang simple. Jadi nanti di situ ada email, ada password, ada button register. Kemudian setelah selesai register, dia akan menampilkan data-data dari proses registrasinya tadi. Oke, seperti itu. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika kita membuka Android Studio, kita akan difokuskan dari 3 button ini, New Project, Create New Project, Flutter Project, kemudian Open. Nah, jangan salah pilih untuk buttonnya sendiri, kita gunakan yang Create New Flutter Project. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam pilihan. Ada Flutter App, Flutter Module, Flutter Plugin, Flutter Package. Ini ada fungsinya macam-macam. Jadi misalkan saja untuk Flutter App, kita bikin aplikasi untuk end user, modul kita gunakan untuk komponen yang bisa digunakan untuk Android dan iOS. Kemudian plugin juga kita gunakan untuk bikin third party library seperti itu. Kemudian juga package kita bisa bikin pure dari komponen seperti widget yang belum pernah dibuat sebelumnya seperti itu. Nah, untuk yang ini kita pilih Flutter App, kemudian next. Nah, untuk project name-nya kita beri nama register project seperti ini. Kemudian organization ini nanti akan jadi app ID-nya ya. Jadi misalkan saja di sini saya beri nama com.demo. Nah, nanti app ID-nya bakalan jadi seperti com.demo.register project seperti itu. Nah, kemudian pilih bahasa dari native-nya. Jadi nanti ini memang satu basis code, tapi kita tidak bisa melewatkan bahwa ada konfigurasi yang perlu dilakukan baik dari segi Android native-nya maupun iOS native-nya seperti itu. Jadi kita pilih bahasa Android yang mungkin kita fasih, dalam hal ini mungkin gunakan Kotlin, ataupun untuk bahasa native dari iOS kita gunakan Swift. Kemudian di sini kita bisa juga build untuk platform apa aja. Jadi Flutter itu tidak hanya bisa mengcompile aplikasi menjadi Android dan iOS saja, tapi juga bisa menjadi aplikasi web, Windows, macOS dan juga Linux seperti itu. Nah, ini ada sendiri nanti SDK-nya kalau misalkan teman-teman mau nyoba yang macOS ataupun Windows, perlu install SDK sendiri. Dan itu SDK-nya sudah disediakan oleh Google. Oke, kita langsung finish. Nah, oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari project yang sudah kita buat barusan. Nah, yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah komponen atau struktur folder yang ada pada project ini. Jadi pertama, kita mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tampilannya tidak seperti ini, mungkin perlu diganti dulu ke project. Kemudian nanti di sini akan tertampil seperti ini. Nah, ini
merupakan struktur project sampel yang sudah kita buat barusan. Nah, di sini ada Android dan juga iOS. Nah, di folder ini, di struktur folder ini, misalkan saja di Android, nanti kita bisa melakukan kustomisasi. Misalkan saja kita ingin menambahkan APK untuk Firebase. Nah, nanti bisa kita custom lagi dan masukkan ke dalam folder REST, misalkan seperti itu. Begitu juga untuk iOS. Jadi ini lebih ke level bahasa natifnya. Jadi nanti misalkan ada beberapa konfigurasi yang tidak bisa dilakukan di Flutter-nya atau di Dart-nya, kita bisa lakukan langsung ke natifnya. Seperti itu. Nah, untuk folder lib ini merupakan folder yang akan kita jadikan yang akan kita tambahkan terus tambahkan terus file-filenya. Jadi nanti di dalam folder lib ini merupakan berisi file-file yang akan kita gunakan untuk meng-create aplikasi Flutter. Nah, langsung saja ke file main.dart. Mungkin kita lihat seperti ini agak ribet, jadi ada baiknya ketika kita buat project baru, kita coba dulu build. Jadi setelah kita build, nanti kita coba dulu. Ini fungsinya untuk ngetes ya, ngetes apakah environment yang sudah kita setting bisa berjalan dengan baik di emulator. Nah, ini teman-teman nanti bisa pakai real device atau pakai emulator langsung bisa. Jadi bisa juga pakai Genymotion mungkin kalau yang spek laptopnya nggak kurang kuat gitu. Nah, jadi selesai kita buat emulatornya, coba kita build langsung aplikasinya. Untuk build aplikasinya sendiri di Flutter itu based on network. Jadi apalagi kalau kita baru masukkan third party library yang baru, itu tentunya butuh koneksi yang lumayan kuat juga, karena dia akan mendownload third party library itu dari repositorinya. Kemudian dalam proses build juga nanti akan dicek lagi oleh mesinnya apakah library-library yang digunakan sudah terdownload apa belum. Kalau belum, dia akan mendownload lagi, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat proses-proses dari debugnya. Jadi installing, build seperti ini. Nah, kemudian tertampil seperti ini satu halaman ketika kita buat project baru. Seperti ini. Kemudian kita coba tes, kita tes plus. Nah, ternyata ada perubahan di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit mengenai bagaimana tombol ini bakal merubah nilai value sehingga bisa bertambah seperti ini. Kita balik lagi ke main.dart-nya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai struktur dari filenya. Yang pertama, ada yang namanya main, void main. Jadi void main ini harus ada dalam suatu project Flutter yang digunakan untuk mengeksekusi code yang ada di dalamnya. Jadi nama functionnya run app. Nah, run app ini sudah jelas digunakan untuk menjalankan aplikasi. Kemudian lanjut, di dalam my app ada apa saja? Ada stateless. Kemudian di dalamnya ada apa aja? Nah, dalam stateless kita cuma bisa menambahkan lifecycle build. Jadi ada perbedaan tadi antara stateless dan juga stateful, yang mana stateless itu lebih kaku, kemudian stateful itu lebih fleksibel, seperti itu. Kemudian di dalam build ada material app, kemudian ada title, ada theme, kemudian kita juga bisa ganti tema-temanya di sini. Kemudian kita bisa ganti primary swatch atau color dari ininya, dari keseluruhan aplikasinya. Jadi tema warnanya seperti itu. Kemudian ada parameter home, yang mana home ini akan diberi value berupa stateful widget. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bawahnya. Nah, mungkin teman-teman notice di sini bahwa
dalam 3 step ini kita hanya menulis dalam satu file Dart saja. Nah, ini mungkin yang bagi yang teman-teman baru belajar mungkin bakal membingungkan, tapi nanti kalau kita sudah ngerti konsepnya dan juga bisa memilah antara mana yang perlu dibikin function atau mana yang perlu langsung dijadikan dalam satu function gitu, mungkin nanti bakal lebih mudah lagi memahaminya. Nah, di my homepage ini di extends stateful widget, yang mana dalam stateful widget kita punya berbagai macam state. Tapi yang kita gunakan di sini hanyalah build seperti itu. Nah, di sini ada create state ya. Ada juga create state, jadi tadi juga termasuk dalam salah satu life cycle-nya. Kemudian ini seperti ini penulisannya. Mungkin kita coba hapus-hapus dulu komen-komennya biar nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Jadi dalam build tadi yang sudah saya jelaskan di awal mengenai komponen widget layoutnya, ada scaffold. Di dalam scaffold ada app bar ini. Kemudian di dalam scaffold ada body. Nah, body ini merupakan isi dari di bawahnya app bar ini. Jadi mulai dari bawah app bar ini sampai ke bawah sini, sampai ke bawah aplikasi ini, satu layar full ini bawah, itu merupakan bodinya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa tambahkan lagi, misalkan saja tadi bottom. Nanti kita bisa tambahkan bottom navigation bar, misalkan kita ingin ada kontrol navigasi di bawah sini, atau enggak bottom sheet, atau komponen yang lainnya mungkin bisa ditambahkan. Nah, tapi untuk kebutuhan demo sederhana ini kita hanya gunakan app bar dan juga body. Nah, di dalam body kita tambahkan lagi center. Jadi center komponen yang digunakan untuk menampilkan widget dalam posisi rata tengah. Kemudian di dalamnya kolom. Jadi kolom ini nanti dia menampilkan 2 widget, yaitu 2 teks. Jadi komponennya berjajar secara vertikal. Jadi ada 2 teks seperti ini. Kemudian di sini ada floating action button. Yang mana floating action button ini mempunyai function increment counter. Jadi kita ke atas lagi. Increment counter ini digunakan untuk menambah value counter. Dalam hal ini tipe variable counter ini, sehingga ditampilkan dalam teks akan bertambah 1 seperti itu. Nah, mungkin notice teman-teman di sini ada penggunaan set state. Set state itu apa sih? Jadi set state itu merupakan function atau metode yang digunakan untuk mengupdate nilai dari variabel, sehingga nanti widget-widget yang menggunakan variable counter akan menyesuaikan dengan value terbarunya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan klik tambah, nanti set state akan mengubah nilai counter jadi 21, kemudian memberitahu widget-widget yang lain yang menggunakan variable counter untuk menampilkan nilai dari counter yang paling terbaru, seperti itu. Jadi seperti itu penggunaan set state. Nah, jadi untuk demo ini kita hapus ya. Jadi kita hapus yang tidak perlu. Jadi nanti kita di halaman registrasi kita akan membuat 2 text field dan juga 1 button seperti itu. Bentar, saya hapus dulu. Jadi yang tetap kita butuhkan adalah app bar-nya. Nah, di sini kita bisa ganti title dari atasnya ya. Title atasnya bisa kita ganti, misalkan saja registration page seperti ini. Kemudian untuk my homepage-nya sendiri, app bar-nya masih kita pakai yang sebelumnya, tapi untuk bodinya kita ubah. Jadi kita ingin menampilkan, kita akan menggunakan satu halaman full dari layar ini untuk kita masukkan 2 text field dan juga 1 button. Jadi kita gunakan komponen
layout container, kemudian kita set panjang dan juga lebarnya, tinggi dan juga lebarnya, height. Nah, untuk mengambil value dari lebar tinggi layar, kita gunakan komen seperti ini, media query titik off, kemudian konteks, kemudian size, kemudian height, seperti ini. Nah, ini kita akan menggunakan seluruh panjang dari layar untuk kita isikan komponen-komponen widgetnya. Kemudian width juga sama, seperti ini. Nah, kemudian apalagi sih yang perlu kita tambahkan? Tentunya kita tidak ingin nanti widget-widget yang kita tambahkan terlalu mepet ya dengan kanan kirinya atau atas bawahnya. Jadi kita tambahkan sedikit margin. Jadi kita bisa juga nambahkan margin. Jadi nanti widgetnya akan tertampil misalkan saja agak ke kanan dikit, kemudian yang di sudut kanan agak ke kiri dikit, seperti itu. Jadi dia tidak terlalu nempel ke sudut-sudutnya. Nah, untuk menambahkan margin kita gunakan edge insets. Kemudian nanti ada dua yang perlu teman-teman ingat, ada namanya all dan juga only. All dan juga only. Jadi kalau all ini kita akan terapkan margin di atas bawah kanan kiri dengan nilai yang sama, misalkan saja 16 seperti ini. Tapi ada juga only, ketika saya control space nanti dia akan menampilkan parameter yang harus kita isi. Nah, di sini kita bedanya dengan all tadi, kalau di only ini kita bisa menambahkan margin sesuai sudut yang kita inginkan. Misalkan saja pada bottom kita ingin misalkan 16, tapi di top kita ingin 8, left kita ingin 4, right kita ingin 4, seperti itu bisa. Jadi dia tidak menggunakan satu value yang sama. Tapi dalam demo ini kita cukup terapkan yang simple. Bentar. Oke. Bentar, laptop saya tidak responsif. Ini sangat jarang terjadi sebelumnya. Saya harus force close dulu ya Android Studio-nya biar bisa dibuka lagi. Mungkin sambil nunggu teman-teman ada yang mau ngopi atau ngeteh, mungkin bisa sambil saya nunggu buka Android Studio-nya ulang, seperti itu. Gak apa-apa Mas. Mas, ada yang bertanya nih sedikit. Boleh? Boleh ya? Kode editornya tadi menggunakan apa ya itu Mas? Kalau saya pakai Android Studio. Android Tapi nanti Studio. teman-teman mungkin banyak sih teman-teman saya juga di sesama programmer yang menggunakan VS Code. Ini tergantung biasanya juga sih teman-teman pakai apa gitu fasihnya. Kalau saya memang karena saya awalannya dari programmer Android, tentunya pakai Android Studio seperti itu. Android Studio itu berat nggak sih Mas? Android Studio itu sebenarnya nggak berat sih, cuma ketika proses build itu yang bikin berat. Jadi dia bakal makan RAM di proses buildnya, seperti itu. Kalau dibanding dengan Xcode jauh banget sih, Xcode lebih berat sebenarnya. Gitu. Oke. Kita coba lagi ya. Iya, coba dulu Mas. Mudah-mudahan kali ini tidak ngambek. Kita lanjut, kita tambahkan marginnya 16 seperti itu. Coba kita build dulu deh. Macet lagi nggak? Nah, nanti ini kita baru bikin kontainernya aja ya. Nanti belum kita tambahkan yang lain-lain juga.
Nah udah, emang nggak tampil apa-apa ya karena baru kontainer biasa doang. Nah kita lanjut, kita tambahkan childnya. Jadi di dalam kontainer ini nanti kita akan isi dengan 2 text field dan juga 1 button. Nah untuk komponen berikutnya kita gunakan kolom karena kita ingin menampilkan widget dengan posisi sejajar vertikal. Nah untuk kolom sendiri kita harus masukkan axis alignment-nya, jadi ada main axis element dan juga cross axis element seperti itu. Jadi kita hanya gunakan main axis-nya saja. Nanti main axis ini gunanya untuk ratanya, rata kanan, kiri, tengah seperti itu. Jadi kalau dia mau rata kiri berarti kita pakai start, kalau mau rata kanan pakai end seperti itu. Kita gunakan seperti ini, kemudian kita masukkan komponen 2 text field dan juga 1 button. Nah untuk komponen ini, ketiga komponen tersebut sebelum kita tambahkan ada baiknya kita tambahkan padding. Beda dengan margin, kalau padding itu penggunaannya lebih spesifik lagi ya. Jadi agar 3 widget ini tidak bertabrakan posisinya, jadi kita tambahkan padding di masing-masing widgetnya. Jadi seperti ini, mungkin ini habit yang bagus buat teman-teman ketika membuat widget baru. Seperti ini, langsung ketikkan saja buka kurung tutup kurungnya seperti ini, lalu di enter seperti ini. Nah ini jadi habit yang bagus supaya kita nggak lupa untuk memasukkan tutup kurung seperti itu. Nah untuk paddingnya juga penerapannya juga sama seperti margin. Untuk itu kita langsung tambahkan edge inset all coba 8 kali ya. Kemudian di dalamnya kita tambahkan child, yang mana child ini akan kita isi dengan text field. Text field seperti ini. Kemudian buka kurung tutup kurung, enter. Nah, jadi teman-teman lihat ini hierarkinya seperti ini ya. Garis-garis ini cukup membantu juga untuk kita keep track kita lagi ada di widget yang mana. Seperti itu. Nah, untuk text field sendiri banyak banget parameter yang bisa kita tambahkan. Tapi kita hanya butuh beberapa. Karena text field yang pertama kita gunakan untuk email, tentunya kita harus memfilter input dari keyboardnya. Jadi mungkin teman-teman kalau udah notice mungkin sering pakai email input email, ketika kita dari kolom input email ataupun dan juga password, nanti keyboardnya akan berubah sendiri. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai inputannya. Misalkan saja inputan email, nanti dia di kolom di keyboardnya akan tertampil add ya, huruf add itu seperti itu. Nah jadi kita perlu tambahkan juga filter untuk keyboardnya. Nah untuk menambahkan filter keyboardnya berupa keyboard type seperti ini. Kemudian kita tambahkan text input type. Nah nanti ketika saya titik sini, nah di sini ada pilihannya macam-macam. Jadi ada street address, phone number, kemudian name, multiline, date time, text, dan juga email address. Nah yang di sini kita akan gunakan email address sehingga kita pilih yang email address seperti ini. Nah lanjut, kemudian kita ingin beri sedikit hiasan dalam text fieldnya tersebut. Jadi kita bisa juga dekorasi. Jadi kita tambahkan dekorasi, namanya input decoration. Jadi input decoration ini juga salah satu widget yang sudah pre-built ya. Jadi sudah memang diciptakan khusus untuk dekorasi text field berupa inputan seperti itu. Seperti ini, kita langsung lanjut tambahkan border. Jadi kita pengen bordernya seperti apa. Kalau nggak mau ribet-ribet, misalkan mau bordernya hanya garis hitam sederhana, cukup gunakan outline input border seperti ini. Kemudian lanjut kita beri nama label dalam text fieldnya. Nah jadi nanti ada labelnya, misalkan saja kita biar user tahu ya, biar user tahu kalau text field ini text field yang digunakan untuk email. Jadi kita tambahkan label text email seperti ini, dan juga kita bisa tambahkan hint textnya. Jadi nanti setelah kursor itu masuk ke dalam text field, nanti user bisa diberi informasi gitu.
Yang harus diinputkan itu apa? Misalkan di sini kita kasih pesan, masukkan email yang valid seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di sini teman-teman agak bertanya-tanya ini kenapa ada garis-garis seperti ini. Tapi ini perlu kita kesampingan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian lanjut kita ingin bikin text field untuk password. Jadi nggak usah panjang lebar, cukup kita copy paste saja. Nah, yang kita ubah apa sih? Yang kita ubah adalah keyboard type. Keyboard type-nya kita tidak perlu gunakan karena password kan sangat unik ya. Tidak ada karakter tertentu seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita tambahkan adalah ketika kita masukkan password, nanti karakternya akan berubah seperti titik hitam seperti itu ya. Nah, itu namanya obscure text. Nah, di sini juga ada sudah ada dalam parameternya. Jadi ini digunakan untuk membuat inputan password menjadi titik-titik seperti itu. Seperti ini. Kemudian label teksnya kita ganti menjadi password, dan juga in-text-nya kita ubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba build dulu ya. Nah, jadi sudah tertampil dua text field berupa email dan juga password. Nah, tadi sempat saya bahas mengenai keyboard type atau filter inputannya. Nah, notice di sini teman-teman keyboardnya ketika saya masukkan email password, keyboardnya seperti ini, tapi ketika email, nah dia akan tertampil tombol add. Jadi itu gunanya filter keyboard type. Terlihat sederhana memang, tapi ini bagus juga untuk UX-nya. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita tambahkan button ya. Jadi sudah ada dua text field, tinggal kita tambahkan button. Jadi untuk button juga sama, kita tambahkan dulu paddingnya seperti ini. Paddingnya juga sama, jadi untuk menghemat waktu copy saja seperti ini. Kemudian child elevated. Jadi untuk button yang kita gunakan bernama elevated button. Nah, ini teman-teman implementasinya bisa macam-macam ya. Jadi nggak hanya pakai elevated button, tapi juga ada yang lain juga, macam-macam seperti ini. Nah, komponen yang perlu teman-teman perhatikan adalah child dan juga onPress. Jadi untuk onPress-nya kita tambahkan dulu seperti ini. Seperti ini. Kemudian Kemudian untuk childnya seperti ini. Nah, kemudian untuk buttonnya kita ingin menampilkan teks sederhana berupa tulisan registrasi seperti itu aja. Tapi biar tampilannya sedikit lebih rapi, kita tambahkan kontainer. Jadi dalam elevated button kita tambahkan kontainer seperti ini. Kemudian kita ingin panjangnya sama seperti text field di atasnya. Jadi lebarnya kita gunakan seluruh lebar dari layarnya. Ini dia query size seperti ini. Kemudian untuk height-nya tentunya kita tidak bisa gunakan seluruh panjang layarnya. Jadi kita tulis seperti ini, height-nya 50. Kemudian lanjut kita tambahkan child lagi, yang mana child di dalamnya berupa teks. Nah, untuk teksnya sendiri kita tambahkan registrasi seperti ini. Nah, coba kita build dulu kali ya. Nah, sudah tertampil, tapi di sini tulisan registrasinya tidak elok dipandang. Jadi kita ubah posisi dari button teksnya dengan menambahkan alignment. Jadi alignment digunakan untuk di dalam kontainer digunakan untuk mengatur posisi dari childnya. Misalkan saja sini kita gunakan yang center seperti ini. Jadi ketika di build nanti akan rata tengah. Nah, ini sudah cukup rapi.
Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita kita ambil nilai dari kolom text field email dan juga password, kemudian kita masukkan ke dalam action dari elevated button. Nah, caranya gimana sih? Caranya cukup simple. Jadi kita harus bikin variabel baru. Di sini kita bikin variabel misalkan email controller. Email controller seperti ini. Nah, yang dimana value dari variabel ini memiliki text editing controller. Nah, jadi ini merupakan variabel yang memang khusus digunakan untuk mengambil nilai dari text field atau text form. Jadi kita bikin dua. Yang pertama untuk email dan juga yang kedua untuk password. Kita buat seperti ini. Nah, pass controller. Lanjut. Nah, kita letakkan di mana sih ini email controller dan juga pass controller? Jadi kita gunakan dalam text fieldnya. Nanti di text field kita punya parameter namanya controller. Tinggal kita masukkan saja variabel yang sudah kita buat tadi seperti ini. Kemudian juga yang di password juga sama. Pass. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, kemudian kita ingin cek nih apakah text field email dan juga password bisa kita ambil value-nya. Jadi kita cukup print log. Jadi nanti email dan juga passwordnya akan tertampil di konsolnya ini, di bawah ini. Kita gunakan function print. Jadi kita tulis seperti ini, email. Ini yang sering saya lakukan ya. Jadi saya bikin print seperti ini cuma untuk make sure kalau text fieldnya bisa diambil value-nya. Jadi kita pakai variabel email controller tadi, kemudian titik text. Nah, jadi dari controller tadi kita ambil nilai teksnya. Kita teruskan juga untuk passwordnya. Password controller. Nah, text seperti ini. Dan jangan lupa titik koma. Oke, kita coba run. Nanti hasil dari printnya bakal muncul di sebelah kiri bawah ini ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Coba kita seperti ini. Misalkan saja passwordnya. Kemudian kita coba. Nah, ini sudah tertampil. Berarti satu step sudah berhasil, yaitu kita sudah berhasil membuat halaman registrasi berisi email, password, dan juga satu button. Nah, langkah berikutnya apa? Jadi yang langkah berikutnya adalah kita menambahkan function untuk memproses dua data tadi, email dan juga password, yang mana akan diproses dalam proses registrasi. Jadi kita lanjut saja. Kita bikin satu function baru yang dia terpisah dari UI-nya. Kita buat seperti ini dengan nama enter login, yang mana enter login itu memiliki dua parameter. Yang pertama ada email, kemudian yang kedua ada password seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh sederhana proses pembuatan function baru. Kemudian biar nggak lupa, langsung kita implement di sini enter loginnya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan controller yang sudah kita buat sebelumnya. Biar nggak lupa. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut proses berikutnya. Kita akan menggunakan satu library yang bernama HTTP. Seperti namanya, teman-teman sudah tahu fungsinya ya. Fungsinya adalah untuk melakukan request data dari API ke dalam aplikasi. Jadi untuk mencari library HTTP ini, ada satu website yang memang disediakan oleh Flutter, namanya pub.dev. Nah, jadi seluruh third party library yang dibuat oleh programmer Flutter, programmer open source,
itu ditampung ke dalam website pubdev. Jadi kita akan mencari library HTTP di sini. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat library apa yang favorit, yang sering digunakan sama programmer Flutter. Di sini kita cari library HTTP seperti ini, kemudian kita langsung ke section installing. Nah, di section installing ini kita hanya perlu perhatikan yang di sini. This will add line like this to your package. pubspec.yaml. Nah, pubspec.yaml itu kita cari lagi di struktur projectnya. Nah, posisinya dia ada di luar folder seperti ini. Nah, yang di pubspec YAML ini kita akan pubspec YAML ini akan digunakan untuk menambahkan third party library yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita langsung lanjutkan saja mengikuti dari proses installingnya. Kita kopikan seperti ini. Kemudian kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan bahwa meskipun ada spasi, ini bakal ngaruh ke proses dependensinya ya. Jadi jangan sampai salah. Ketika kita menambahkan library baru, kita tambahkan di sini seperti ini. Posisinya harus sejajar seperti ini. Nah, kemudian misalkan sudah selesai, kita jalankan pubget, dart pubget. Nah, kalau di Android Studio sudah ada namanya di sini pubget. Tinggal kita klik saja. Nah, nanti dia akan mendownload library HTTP dari repo ke dalam mesin kita. Kalau sudah selesai nanti akan ada tulisan seperti ini, proses finish with exit code 0, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian kita tiru example-nya saja. Tapi tidak perlu kita tiru semua karena kita akan gunakan beberapa saja. Jadi yang perlu kita lakukan, import dulu library-nya ke dalam project. Dalam hal ini main.dart-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi proses berikutnya. Kita akan gunakan penyedia website untuk mock API. Yang paling saya gunakan itu namanya regress.in. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk ngetes library HTTP berfungsi atau enggak, bisa mengambil data atau enggak. Jadi di sini ada contoh banyak cara-cara contoh-contoh API, misalkan saja contoh list user, ngedapetin single user, contoh register ataupun login. Nah, yang ingin kita gunakan di sini adalah register successful, yang mana sesuai dengan halaman yang sudah kita buat tadi. Ada email dan juga password. Nah, terus gimana sih cara pakainya? Cara pakainya kita cukup ikuti saja dari example yang ada. Jadi untuk request seperti ini karena dia menggunakan post dan dia dengan format seperti ini, jadi kita perlu tempatkan dua data ini ke dalam body dari requestnya. Jadi pertama kita dapatkan dulu datanya dari request ini, kemudian kita parsing ke dalam aplikasi. Nah, nanti kita dapat data ini, ID dan juga token. Nah, lanjut saja. Nah, di dalam enter login langsung kita tambahkan URL dari request tadi. Misalkan saja seperti ini, kemudian parse. Nah, untuk URL-nya sendiri seperti ini. Kita copy paste saja. Seperti ini. Kemudian lanjut kita tambahkan data email dan password ini ke dalam body. Jadi kita perlu buat satu variabel baru, yaitu map, yang berisi 2 string di dalamnya. Seperti ini, kita tulis namanya body. Kemudian seperti ini. Nah, nanti di dalamnya kita tambahkan seperti ini, email. Nah, email ini kita cukup teruskan dari parameter enter login yang ada
di atas tadi yang dari email controller ini seperti ini. Kemudian lanjut password juga sama seperti ini. Nah, ini sudah membuat URL dan juga bodinya. Mungkin langsung lanjut kita ambil responnya. Seperti ini respon, kemudian kita panggil library-nya http. Nah, karena tadi kita di request itu bentukannya post, jadi kita gunakan post seperti ini. Kemudian URL-nya, kemudian seperti ini. Kita masukkan URL-nya, kemudian kita tambahkan header. Jadi header itu gunanya untuk melihat konten type dari request responnya seperti apa, seperti itu. Kita tambahkan saja seperti ini. Ini nanti teman-teman bisa langsung cek di repositorinya cara penggunaannya seperti apa. Seperti ini. Kemudian sebentar, kok tidak muncul. Kita tinggal dulu kali yang header. Kemudian untuk bodinya kita tambah body dulu seperti ini. Oke, kemudian masih ada merah-merah di sini. Ini karena kita perlu menambahkan async ya. Jadi karena ada proses asinkronasi, jadi di functionnya perlu kita tambahkan async seperti ini. Jadi karena proses respon itu tidak bisa dieksekusi langsung, tidak bisa langsung dapat hasilnya karena dia membutuhkan waktu. Jadi perlu kita tambahkan async seperti ini. Dan sebelum library-nya dipanggil, kita perlu tambahkan await seperti ini. Kemudian coba kita tambahkan lagi headers, content type header. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan application x www from URL encoded gini seperti ini. Nah, ini sudah jadi satu respon. Kemudian kita cek responnya apakah dia berhasil atau tidak dengan cara kita panggil variabel dari http post ini respon, kemudian kita ambil status code-nya. Nah, kalau status code-nya 200 berarti dia berhasil, tapi kalau tidak berarti dia error. Kalau error cukup kita tuliskan print seperti ini saja, print error. Kemudian kita print status code-nya, respon status code. Nah, tapi kalau dia berhasil, kita perlu parsing lagi data-data dari responnya ini. Nah, ngeparsingnya seperti apa? Kita lihat example-nya saja di sini. Nah, kita copy yang ini aja. Nah, seperti ini. Nah, karena data yang kita butuhkan itu hanya ID dan juga token. Jadi kita cukup ubah ini menjadi ID. Kemudian kita copy lagi jadi token. Ini variabelnya kita ubah juga ID token seperti ini. Nah, jadi di sini dia akan melakukan konversi dari JSON respon menjadi nilai map hashable, yang mana dari respon itu kita bisa ambil value dari ID dan juga tokennya. Nah, untuk ngecek apakah sudah berhasil, kita bisa cek seperti ini. Token seperti ini. Oke, sepertinya tidak ada yang kelupaan. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan data yang disediakan oleh request.in. Jadi emailnya harus sesuai dengan contohnya di sini. if.hold request.in, passwordnya pistol seperti ini. Oh ya, ini sorry. Nah, ini datanya udah keluar ya di sini. Jadi ID-nya 4, tokennya KPW bla bla bla
sama seperti yang di Regress ini. Jadi untuk API registrasi ini sudah berhasil kita implementasi. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita akan mengambil data single user. Menggunakan Regress juga, kita akan ambil data seperti ini contohnya. Nah, tapi karena tadi kita sudah punya ID-nya, kita coba menggunakan ID 4. Jadi di sini langsung kita hapus saja, kita ganti 4. Jadi tertampil datanya seperti ini sesuai dengan email yang diinputkan tadi. Jadi nanti kita perlu buat function baru untuk ngambil data usernya seperti itu. Jadi kita balik ke Android Studio-nya, kita buat function baru dengan nama get user. Coba get user seperti ini. Kemudian untuk parameternya ada ID, kemudian string email dan juga string token seperti ini. Nah, untuk prosesnya juga sama seperti enter login tadi. Jadi kita cukup kopas saja seperti ini. Kemudian karena ada perbedaan, jadi endpointnya berbeda, jadi kita copy paste di sini seperti ini. Nah, kemudian nilai 4 kita ganti dengan ID-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tidak butuh bodinya, kita nggak perlu bodinya, jadi bodinya kita nggak pakai, cukup seperti ini. Oh ya, ini ditambahkan lagi assign, hapus bodinya, dan karena dia requestnya berupa get, jadi kita ubah ini get seperti ini. Sepertinya sudah cukup. Kemudian dari data single user ini mau kita ambil data apa aja. Nah, di sini saya coba ambil data email, first name, last name, dan juga avatar. Jadi semua data yang ada di bracket data ini akan saya ambil. Jadi caranya cukup simple. Email, kemudian JSON response data, kemudian email seperti ini. Nah, kenapa bentuknya sedikit berbeda? Karena email ini posisinya berada di dalam bracket data. Jadi kita harus tulis dulu datanya, baru istilahnya kita ngambil datanya dulu, baru dalam data nanti kita ambil nilai dari emailnya. Nah, tinggal kita kopas saja seperti ini. Kemudian ini first name, ini last name, kemudian ini avatar. Nah, untuk first name-nya kita harus ambil ininya ya, nama variabelnya ya. Ini harus sesuai, jangan sampai beda. Kalau beda nanti dia nggak dapat nilai value-nya. Jadi data email first name seperti ini, kemudian last name, kemudian lanjut avatar. Nah, seperti ini. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Jadi kita coba print lagi seperti tadi. Email seperti ini, kemudian first name, kemudian last name, kemudian avatar. Sepertinya cukup. Sekarang kita coba run dulu ya. Perlu kita panggil dulu ya. Jadi jangan lupa, ini hampir kelupaan, kita panggil function get usernya ke dalam respon dari enter login. Nah, ini seperti ini email token. Oke, sudah semua. Mudah-mudahan berhasil. ev.hold@regress.in, passwordnya pistol. Nah, sudah dapat datanya. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan data usernya. Kita dapat data email,
first name, last name, dan juga avatar, sama persis dengan yang ada di website regress.in ini. Nah, ini kita sudah berhasil mengimplementasi satu library HTTP untuk proses autentikasi. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan menyimpan data-data tersebut ke dalam shared preference. Kemudian kita akan teruskan ke halaman berikutnya. Jadi nanti kita tidak hanya menggunakan registration page ini, tapi juga kita akan buat satu halaman baru dengan nama home nantinya. Tapi kita perlu simpan dulu datanya. Jadi kita bikin function baru dengan nama save data seperti ini. Kemudian di dalamnya ada ID, kemudian ada email, data-data yang sama lah seperti get user tadi. Jadi kita hanya menyimpan data-data usernya saja. Tinggalkan first name, kemudian string last name, dan juga ada avatar. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan import library lainnya. Import library, kita buka pubdev lagi, kemudian library yang akan kita gunakan adalah shared preference. Oh, di sini sudah ada. Langsung kita klik saja. Langsung seperti HTTP tadi, kita langsung loncat ke installingnya. Gimana caranya installnya? Copy, balik ke pubspec YAML-nya, terus kita tambahkan di bawah HTTP. Kemudian juga jangan lupa pubget seperti ini. Nanti kalau sudah, kita lanjut ke proses example-nya. Jadi kita pakai example-nya saja. Jangan lupa import dulu library-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita balik lagi ke main.dart, kita ke atas, kita copy paste library-nya. Seperti ini, kemudian lanjut lagi, kita panggil shared preference-nya. Cara manggilnya seperti ini, shared preference. Teman-teman bisa gunakan autocomplete ya, biar nggak salah ketik gitu. Seperti ini, kemudian kita panggil instance-nya. Jadi kita cukup memanggil instance-nya. Jadi sekali pakai gitu. Set preference seperti ini, kemudian get instance, dan jangan lupa kalau ada await pasti ada async di sininya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil memanggil library shared preference. Lanjut, langsung kita simpan data-data dari parameter di atasnya ini. Caranya gimana? Caranya cukup mudah dengan cara seperti ini. Await prefs. Nah, di sini ada berbagai macam function yang sudah dibuat. Jadi ada set string, get string, set bool, set integer. Nah, karena kita ingin menyimpan, otomatis kita pakai set seperti ini. Nah, yang akan kita simpan pertama kali adalah state ketika dia berhasil login. Jadi kita buat key baru dengan nama isLogin, yang mana preference ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah dia sudah login apa belum. Nah, seperti ini. Nah, jadi simpelnya seperti ini untuk implementasi set preference-nya. Jadi memasukkan nilai dalam preference-nya. Mungkin yang perlu diingat adalah setnya di sini, kemudian diikuti dengan tipe data yang ingin digunakan seperti ini. Nah, tapi ingin saya terangkan sedikit ke teman-teman terkait habit yang bagus juga untuk bikin konstan. Konstan itu gunanya untuk apa? Biar bisa diakses ke kelas-kelas yang lain juga, dan biar nggak lupa namanya itu apa. Jadi kalau kita tulis di sini namanya isLogin, mungkin kita kalau cuma punya 2 halaman aja masih ingat ya. Tapi kalau kita sudah punya ratusan halaman, kita lupa tadi kita bikin key dari untuk ngecek login atau belum itu namanya apa gitu. Jadi ada baiknya kita bikin konstan. Nah, kita bikin file baru di folder lib dengan nama konstan seperti ini. Nah, kemudian dalam konstan ada value-value dari variabel-variabel yang akan digunakan oleh shared preference-nya. Nah, misalkan saja karena kita mau bikin isLogin, jadi kita bikin seperti ini, static string
is login, kemudian nama dari variabelnya apa. Nah seperti ini. Kenapa harus statik? Karena biar bisa dipanggil di kelas-kelas lain juga, di file Dart yang lain, seperti ini. Jadi kita tinggal import saja konstannya. Kemudian, nah di sini kan is login langsung, langsung ada is login. Jadi biar kita nggak lupa aja gitu. Kalau misalkan kadang kita lupa kan tinggal auto complete aja, nanti udah ada tuh dalam konstan itu ada variabel apa aja. Nah ini contoh salah satu habit yang bagus menurut saya. Nah mungkin bisa kita lanjutkan lagi, bikin yang lain juga. Tadi kita mau nyimpan apa aja ya? Tadi nyimpan email, jadi kita bikin static string email. Kemudian static string first name, copy aja lah seperti ini, last name, kemudian avatar seperti ini. Ini saya cepet-cepetin aja ya. Oh ID juga ya tadi. ID static string ID seperti ini. Saya cepet-cepetin aja langsung. Kalau mau nyimpan ID, karena dia bentukannya integer, jadi kita pakai set integer seperti ini. Jadi ID, kemudian kita passing ID-nya. Nah seperti ini. Kemudian lanjut, sisanya pakai string, jadi kita pakai string aja. Kemudian ini email, ini mail seperti ini. Ini hapus saja. Space, aduh, space, first name, last name, kemudian avatar. Nah seperti ini. Nah ini sudah selesai kita bikin penyimpanan shared preference-nya. Nah nanti setelah kita simpan datanya, kita akan loncat ke halaman berikutnya. Jadi ada baiknya kita bikin halaman baru lagi di sini. Nah ini, jadi Flutter widget, kita beri nama home, kemudian kita pilih stateful. Nah kemudian di sini nanti kita bikin seperti ini. Oke, ini fast forward aja ya, kita cepetin. Mungkin saya bisa langsung copy paste dari contoh yang sudah saya buat ya. Bentar, biar untuk menghemat waktu juga. Mudah-mudahan nggak bingung. Seperti ini. Oke. Jadi pada halaman home ini saya akan menampilkan gambar, kemudian avatar ya, gambar avatar. Kemudian saya akan menampilkan first name dan juga email. Jadi kita perlu bikin variabel avatar. Kita isi value-nya kosong seperti ini biar dia nggak kena pengecekan null. Kemudian first name seperti ini, var last name seperti ini. Nah langkah berikutnya adalah kita harus ngambil data set preference yang sudah disimpan tadi. Jadi kita harus ambil datanya sebelum proses widget itu di-render. Jadi kita akan gunakan life cycle in state. Jadi kita akan bikin function baru untuk mengambil data shared preference yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi seperti ini. Bentar, saya kopikan saja langsung. Kita buat function baru dengan nama call data seperti ini. Kemudian async, kemudian seperti ini. Jangan lupa untuk shared preference-nya diimport dulu. Bukan last name, email. Nah kemudian konstan juga jangan lupa diimport.
Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil call data di init state seperti ini. Nah, nampaknya sudah selesai. Oke, kita balik lagi ke main.dart-nya. Nah, di main.dart-nya ini kita akan navigate to other screen. Jadi kita akan pindah dari halaman main ke halaman home. Caranya adalah menggunakan navigator push replacement. Sebentar, saya kopikan langsung saja. Seperti ini. Ups. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada macam-macam ya. Namanya ada push and remove until, ada push name, ada push replacement name, ada push replacement. Tapi yang kita gunakan push replacement. Tapi kalau misalkan kita mau balik ke halaman sebelumnya, kita bisa gunakan yang pop. Nah, ini dia juga ada pop and push name, dan ada juga pop until seperti ini. Dan juga kita jangan lupa import dulu home-nya. Oke, sepertinya udah jadi, tapi ada yang kurang sepertinya. Tapi kita coba dulu kali ya. Kita coba dulu mungkin. Udah. ev.hold@regress.en pistol. Kok nggak pindah? Sepertinya ada yang salah dengan proses ininya. Save data. Oh, belum kita panggil save datanya. Nah, kita panggil dulu save datanya. Seperti ini. Oke, sepertinya nggak ada yang kurang ya. Oke, kita build lagi. Kemudian seperti ini. Oh, dia ada yang error. Implementation set preference. Oke. Apa yang error ya kira-kira ya? Menarik. Implementation method get all. Coba kita tambah await kali ya. Enggak juga, berarti sebentar. Coba kita pindah ke halaman sebelumnya aja. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita cari dulu errornya. Simple plugin implementation. Masih error. Oke, kita coba close dulu. Kita build ulang dulu ya. Nah, ini jadi real case ya. Jadi ketika demo kadang kita menemukan masalah-masalah yang nggak pernah kita temukan sebelumnya. Jadi ini suatu tantangan juga. Oke. Oke, kita coba lagi.
Oke. Jadi udah tertampil seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menyimpan dan juga menampilkan nilai dari set preference-nya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin seperti ini aja yang bisa saya demokan singkat kali ya. Karena kita juga berbatasan dengan waktu. Tadinya saya ingin bikin state untuk menampilkan apakah dia sudah login apa belum. Nanti misalkan dia sudah, kita pakai parameter isLogin yang sudah kita buat tadi ya. Jadi nanti harusnya ketika halaman awalnya itu tertampil, dia akan melakukan pengecekan. Misalkan dia sudah login sebelumnya, karena nilai loginnya true, dia tidak di halaman ini, tapi dia langsung loncat ke halaman home-nya. Dan itu kita tambahkan proses pengecekan di init state dari halaman registrasinya. Jadi bisa kita tambahkan di sini seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk pengecekan status loginnya. Dari sini kemudian kalau misalkan dia login, sudah login, kita tinggal pakai navigate to other screen menggunakan komen ini. Dia langsung loncat ketika kita buka aplikasi. Dia akan langsung loncat ke halaman home dan juga menampilkan data-data yang sudah kita simpan menggunakan set preference. Seperti itu. Mungkin sekali lagi saya minta maaf karena berbatasan waktu, jadi tidak bisa saya implementasi seluruhnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri atas ilmunya dan pemaparannya. Mas Febri, ini ada beberapa pertanyaan nih dari David Rasidi. Bagi yang ingin belajar Flutter, roadmap-nya seperti apa, Mas? Oke, kalau ditanya terkait roadmap, tentunya teman-teman punya jalannya sendiri-sendiri ya untuk memahami suatu materi pembelajaran ya. Kita sebutnya Flutter ini materi pembelajaran lah ya. Tentunya misalkan saja kalau dari saya, karena memang basicnya programmer Android, saya tentunya lebih paham di Androidnya. Jadi saya coba belajar Androidnya dulu, memahami gimana life cycle dari Android itu sendiri, gimana proses nge-build Android itu sendiri, gimana dia cara bikin aplikasi supaya tertampil di device seperti itu. Jadi saya pelajari dulu proses-prosesnya itu, kemudian saya lanjutkan lagi. Kalau sudah paham baru saya loncat ke Flutter-nya. Nah, dari Flutter-nya itu kita belajar bahasanya lagi tuh. Nah, nanti kita harus pahami bahasa-bahasa Dart-nya ini tadi, kita tahu perbedaannya antara Dart dengan bahasa yang lain. Nah, dari situ nanti kita bisa melanjutkan lagi. Jadi Flutter itu nggak cuma bikin aplikasi gini doang, tapi banyak lagi step-stepnya nanti di dalam pembelajarannya gitu. Jadi salah satu roadmap yang baik mungkin dari belajar natifnya dulu kali ya, kalau menurut saya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Oh ya, untuk teman-teman semua nih yang ada di rumah dan di manapun lah pokoknya, nanti ada giveaways di sesi akhir ini. Dan giveaway-nya itu pemenang giveaway-nya nanti kami akan umumkan di sosial media @suhu academy. Itu ya. Jadi nanti ada 2 giveaway dari Suhu dan 3 giveaway dari T-Lab. Maka yang mau bertanya dipersilakan dan nanti kita akan undi pertanyaan yang terbaik. Oke, kita lanjutin deh, Mas. Masih ada waktu sedikit. Oke. Ada pertanyaan dari Muhammad Fauzan. Android kan khusus mobile, aplikasi mobile. Memangnya bisa di Visual Studio Code membuat aplikasi mobile juga? Bisa. Jadi nanti dari VS Code itu dia butuh semacam engine lagi. Jadi kalau di Android Studio itu butuh SDK Flutter-nya. Di VS Code nanti juga butuh Flutter SDK-nya. Jadi dari VS Code itu nanti kita selesai coding, nanti proses build itu memanfaatkan Flutter SDK-nya itu. Jadi kita kalau di Android Studio itu perlu install SDK-nya dulu, Flutter SDK. Nah, di VS Code juga sama. Perlu install Flutter SDK-nya seperti itu. Jadi masih butuh SDK. Pertanyaan berikutnya ya, Mas ya, dari Mas Irfan Prasetyo. Bagaimana solusinya jalanin emulator kalau kita pakai Linux tapi nggak support emulator Android Studio, Genymotion atau Nox? Karena saya kurang pengalaman di Linux, tapi setahu saya memang dulu ada keuntungan sih kalau kita pakai Linux kalau di Android Studio ya. Tapi kalau di emulatornya saya kurang tahu sih, karena memang belum nggak fasih di Linux sih. Gitu. Jadi minta maaf saya nggak bisa jawab gitu. Oke.
Oke, untuk teman-teman masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, nanti kami tutup nih. Oh, ini ada yang jawab Mas. Di Linux support kok install Android Studio dari Mas Unggul nih. Oke, Mas Unggul, terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kita tutup aja ya Mas ya. Ya. Ingin tanya tapi udah sore. Oke deh Mas Unggul. Oke teman-teman, kalau begitu kita tutup event Rekat pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi modal berkarir di dunia IT sesuai dengan temanya Rekat, Reskilling dan Karir IT. Saya mewakili tim yang sudah ada di sini. Mohon maaf apabila selama jalannya event terdapat kekurangan. Dan jangan lupa ikuti event Rekat besok di jam yang sama mengenai Become a Cyber Security Engineer. Dan saya ingatkan juga untuk seluruh teman-teman untuk mengisi feedback peserta di link yang sudah dikirimkan di chat Zoom. Karena nanti yang hadir di sini, yang mengisi link akan mendapatkan e-sertifikat dan yang beruntung bisa mendapatkan giveaway yang tadi kami sudah paparkan. Jangan lupa follow sosial media kami @suhu academy dan kata suhu kita juga T-Lab Amazing. Juga subscribe YouTube Suhu TV. Sekali lagi, terima kasih, kami pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.